Bicara mengenai tantangan, tentunya pemerintah akan menyiapkan strategi. Apa saja strategi yang akan disiapkan pemerintah untuk bisa mengatasi tantangan tersebut agar target kemiskinan ekstrim 0% ini bisa dicapai di tahun 2024? Ya, tadi beberapa hal sudah kami sampaikan ya terkait dengan data terutama. Jadi transformasi data yang harusnya menjadi lebih akurat, kemudian lebih terupdate dengan lebih baik ya, dan bagaimana partisipasi masyarakat di dalam menciptakan data yang lebih akurat ini juga diperkuat. Itu satu kebijakan kita ya. Dan ini yang harus kita lakukan sesegera mungkin. Kemudian kedua adalah kita harus mempunyai pelindungan sosial yang lebih adaptif. Dalam hal ini kembali lagi ya kepada kondisi Indonesia, di mana kondisi Indonesia ini sangat rentan terhadap bencana alam dan juga perubahan iklim. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita rasakan sekarang ya, dengan perubahan cuaca yang cukup cepat, itu pun sangat mempengaruhi para penduduk Indonesia, terutama yang banyak dengan mata pencaharian petani ataupun nelayan dalam hal ini. Nah, dalam konteks pelindungan sosial adaptif, kita juga ini perlu dalam hal ini mengembangkan daya tahan dari masyarakat. Jadi pelindungan sosial adaptif ini adalah mengkombinasikan ya antara bantuan sosial, kemudian jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, sehingga intervensi dari seseorang itu tidak hanya pada saat terjadinya kondisi kemiskinan tersebut, apakah itu karena pandemi, karena bencana alam ataupun perubahan iklim atau perubahan iklim dalam artian banjir misalnya ya. Nah, tetapi bagaimana kita bisa menyiapkan mereka dengan keterampilan yang tepat, kemudian dengan ketahanan yang tepat ya, sehingga mereka bisa menghadapi goncangan tersebut jauh lebih awal lagi ya. Nah, dalam hal ini memang konvergensi antara program-program pemberdayaan masyarakat ya dengan bantuan sosial dan jaminan sosial ini sangat-sangat diperlukan. Itu yang dimaksud dengan pelindungan sosial adaptif ya. Dan kita pun harus mempunyai intervensi sesuai dengan kondisi kebencanaan tersebut, kerentanan terhadap bencana tersebut ya. Baik, Kemudian yang ketiga ya silakan adalah dilanjutkan. mekanisme non tunai ya. Jadi bantuan sosial ini juga harus kita segera distribusikan secara non tunai dengan lebih efisien. Karena sebagian besar masyarakat ini banyak menerima bantuan sosial ya, misalnya cash ya. Tetapi banyak yang harus diambil misalnya dari di tempatnya yang cukup jauh, sehingga juga membutuhkan biaya yang cukup besar ya untuk mereka. Dan dengan biaya dengan bantuan non tunai ini diharapkan akan lebih mendekati masyarakat dan juga lebih efisien. Kemudian integrasi program tentunya juga salah satu bagian yang harus kita lakukan. Saya kira Baik. itu dulu. Baik Pak Maliki, tadi terkait dengan strategi begitu ya pemerintah akan menyiapkan pemberdayaan masyarakat, lalu juga menjaga daya tahan masyarakat atau mungkin daya beli masyarakat, lalu juga ada bansos. Nah tapi sebetulnya langkah konkret untuk pemberdayaan dari masyarakat ini akan seperti apa? Dan juga bagaimana sebetulnya Anda melihat agar masyarakat miskin ini tidak terus-menerus ya bergantung pada bantuan sosial? Ya, itu hal yang sangat penting menurut saya. Dengan pengalaman pandemi COVID dan juga begitu masifnya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, kami sangat khawatir bahwa adanya suatu ketergantungan dari masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Bahkan mereka sangat terbiasa ya, dan mereka terus menuntut untuk mendapatkan bantuan sosial. Ini pun harus ada dua pendekatan, tetapi intinya adalah bahwa kita harus melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, yaitu melalui kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah, terutama kalau secara konkret kita melakukan program padat karya, pelatihan kerja, afirmasi lapangan kerja bagi kelompok rentan ya, termasuk dalam hal ini penyandang disabilitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi dalam hal ini melalui vokasi dan pelatihan usaha ya, dan juga peningkatan akses terhadap aset produktif ya, pinjaman modal, penggunaan lahan, kemudian aset-aset produktif lainnya seperti alat produksi ya. Nah, ini yang kami coba lakukan dengan in addition ya, bahwa bantuan sosial itu sementara. Orang yang mendapatkan bantuan sosial, kita harus segera mengintervensi melalui pemberdayaan ini.
Dan kita harus terus melakukan monitoring, pendampingan dan penguatan ya, baik itu dari sisi penyaluran terhadap lapangan pekerjaan ataupun pendampingan penguatan kewirausahaan. Dalam hal ini yang akan kami harapkan bahwa setelah mendapatkan pemberdayaan ini, bantuan sosial ini bisa kita angkat ya dari mereka. Gitu. Kalau misalnya memang dari sisi evaluasi mereka sudah meningkat dari sisi pendapatannya. Baik, Pak Maliki. Lalu bicara mengenai hasil ya Pak. Tadi kan Anda menyampaikan sebetulnya pemerintah ini sudah banyak sekali program-program begitu ya sebagai upaya untuk pemberdayaan dari masyarakat. Hasilnya sudah seperti apa Pak Maliki? Ya, dari sisi pemberdayaan kita evaluasi tahun 2022 ya. Beberapa pemberdayaan kementerian lembaga yang sudah dilakukan. Ini belum termasuk pemerintah daerah ya. Bahwa kita bisa mengangkat sekitar 500.000 ya kemiskinan ekstrim yang memang sudah yang ada pada tahun itu 2022. Jadi saya kira cukup signifikan dan yang kami harapkan karena ini harus kita percepat ya. Jadi 500.000 kita bandingkan dengan yang harus kita entaskan itu sekitar 2 juta per tahun. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana pemberdayaan ini nanti bisa terus ditingkatkan melalui berbagai channeling pendanaan ya. Kemudian juga meningkatkan efisiensi program, terutama melalui pendampingan ya, yang lebih efektif lagi.